Wabarakatuh. Terima kasih moderator. Izin Pak Kabida, Pak Asbullah, kolega saya Bang Doher, yang saya hormati Ketua FKUB. Baik Bapak Ibu sekalian yang di Aula FKUB Provinsi Kalimantan Barat, para tokoh agama senior, beberapa wajah, ini senior saya di depan nih. Beliau, kemudian yang melalui ruang Zoom. Baik, sesungguhnya apa yang sudah disampaikan oleh Pak Kabinda sangat komprehensif, kemudian ditambah dengan Pak Hasbullah, saya kira dari sisi Kantinmas juga sudah melengkapi. Saya coba mengisi dari aspek teknis penyelenggaraan, kemudian regulasi yang mengatur berkaitan dengan politik identitas, ditambah dengan upaya berkaitan dengan kita bersama-sama untuk mengantisipasi berkaitan dengan arena kontestasi politik ini yang kemudian berpotensi untuk digunakan atau berimplikasi berkaitan dengan SARA. Baik, selanjutnya, nah kita Bapak Ibu sekalian, berdasarkan peraturan KPU nomor 3 tahun 2024, ini tahapan penyelenggaraan pemilu kita tahu kali pemungutan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024. Lalu posisi kita ke slide berikutnya. Kita berada di sini. Ini masa verifikasi administrasi. Setelah dilakukan proses pendaftaran, di slide yang di samping kiri ada kolom itu masa pendaftaran yang sudah berakhir di KPU RI tanggal 1 sampai tanggal 14 Agustus, dan tanggal 14 Agustus itu sampai pukul 23.59. Kami kemarin di provinsi maupun kabupaten kota Sukalbar juga menyaksikan secara live streaming, kemudian berada di kantor masing-masing. Begitu juga teman-teman Bawaslu melakukan pengawasannya, meskipun memang sekali lagi tahapan pendaftaran ini masih terfokus di KPU RI dan sebenarnya tidak ada rangkaian itu dilakukan di provinsi kabupaten kota, tetapi kita melakukan inisiatif berkaitan dengan ikut menjaga, siapa tahu memang ada kondisi-kondisi yang kemudian diperlukan di tingkat daerah. Kembali pada posisi yang sekarang dijalani, bahwa kita sedang melakukan atau KPU RI sedang melakukan verifikasi administrasi terhadap partai politik yang mendaftar. Nanti kita akan lihat di slide berikutnya. Kemudian di keputusan yang terbaru 292 bahwa berkaitan dengan dokumen yang akan diverifikasi secara administrasi oleh KPU Kabupaten Kota itu nanti di tanggal 22 Agustus sampai 4 September, 14 hari. Jadi sekarang ini masih sekali lagi pengerjaan di tingkat KPU RI. Lanjut. Ya, lanjut. Nah, ini jumlah pendaftaran partai politik. Nanti di akhir dari slide kita coba mengaplikasikan info pemilu supaya kita bisa melihat, mengetahui cara mengaksesnya gitu ya. Partai yang memiliki akun Sipol, karena pendaftaran itu juga meskipun Sipol ini adalah alat bantu aplikasi sistem informasi partai politik atau Sipol, tetapi pendaftaran juga melalui Sipol. Lalu kemudian pada masa terakhir kemarin ada beberapa partai yang kemudian mereka menggunakan hard copy dan diterima oleh KPU RI, maka dinaungi melalui keputusan 292 yang kemudian masih berlangsung sekarang proses pemeriksaan berkas dan kemudian pengunggahan di Sipol. Nah, jadi ada 43 yang pemegang akun Sipol, kemudian partai politik yang mendaftar ada 40, kemudian 24 yang sudah dinyatakan lengkap. Nah, sampai tadi malam pengecekan kita pukul 21 masih ada 16 yang kemudian
dilakukan proses pemeriksaannya. Sampai hari ini, pagi ini juga tentu masih berlangsung. Kami masih menunggu. Nanti kita akan lihat melalui aplikasi atau link berkaitan dengan itu. Kemudian ada 3 partai yang tidak mendaftar. Nah, sebelah kanan itu partai lokal Aceh. Ada 8 yang pemegang sipol, kemudian yang mendaftar 7, yang lengkap itu 6, 1 masih dalam proses pemeriksaan, dan 1 dinyatakan tidak mendaftar. Lanjut. Nah, ini 24 partai politik yang telah diterima pendaftarannya. Ya, karena terlalu jauh, kecil, saya tidak bisa membacakan satu persatu, Bapak sekalian. Nah, bisa disaksikan di layar bahwa inilah sementara 24 partai politik yang dinyatakan lengkap. Kemudian akan ditindaklanjuti dengan proses pemeriksaan dokumen secara administrasi. Lanjut. Nah, terkait dengan topik kita pada hari ini berkaitan dengan kontribusi lintas agama mengantisipasi atau menyongsong penyelenggaraan pemilu 2024 yang biasa kita kenal dengan adanya kampanye SARA atau politik identitas. Maka ini sangat rentan karena kita tahu pemilu maupun pemilihan ini arena konflik. Arena konflik. Tetapi arena konflik ini harus diatur berdasarkan undang-undang dan regulasi. Yang tidak boleh adalah anarkis. Ini yang tidak boleh. Nah, maka perlu pengaturan berkaitan dengan hal tersebut. Karena memang tidak menutup kemungkinan, karena ini adalah kompetisi, maka peserta pemilu beserta para timnya atau pengikutnya atau konstituennya, maka dengan berbagai upaya biasanya itu akan melakukan proses langkah-langkah strategis dalam rangka untuk melakukan kemenangan dalam proses demokrasi tersebut. Nah, kemudian dari hal tersebut tentu ada potensi konflik komunal ya, yang berdampak secara luas. Tadi sudah dijelaskan Pak Kabinda bahwa kondisi kita di Kalbar, potensi yang terjadi berdasarkan pengalaman yang ada, maka ini menjadi sebuah catatan. Menjadi sebuah catatan yang kemudian diperlukan peran tokoh agama atau lintas agama kita semua. Maka sekali lagi saya juga sangat mengucapkan terima kasih kepada FKUB yang telah menggagas kegiatan pada hari ini, kemudian sudah membuat 7 step berkaitan dengan bagian dari langkah antisipasi yang dilakukan. Kemudian ini dalam rangka sama-sama kita mengharapkan Kalbar ini tetap aman dan damai. Nah, disintegrasi dan potensi konflik ini tentu akan menimbulkan perpecahan yang sangat luas di masyarakat. Sekali lagi, ini menjadi tugas kita bersama. Mudah-mudahan kalau kita sama-sama membahu, sama-sama merangkul, maka insya Allah penyelenggaraan pemilu dan pemilihan ini bisa berjalan aman lancar. Karena kami sangat yakin betul suksesnya penyelenggaraan pemilu dan pemilihan itu tidak lepas dari partisipasi kita semua. Nah, jadi KPU memang sebagai bertugas sebagai teknis penyelenggaraan, tetapi keberhasilan ini tentu tidak lepas dari kita semua. Lanjut. Nah, seperti apa? Bentar Mbak, bentar kok, lewatan. Terus, bentar. Oke, lewat ya, ke bawah. Ya. Oke. Nah, seperti apa modus operandi kampanye SARA? Biasanya itu melalui pidato politik yang mengarah pada politik identitas. Dan biasanya juga, mohon maaf, provokatif dalam bentuk kegiatan-kegiatan keagamaan. Ya, menyampaikan bahwa dia bukan dari kalangan etnis tertentu, misalnya gitu ya, atau dari, mohon maaf, agama tertentu. Nah, ini yang kemudian biasa akan dilakukan. Maka ini perlu pencerdasan, perlu pendidikan politik dan pendidikan pemilih kepada masyarakat yang kemudian dari masing-masing peran, baik tokoh
agama maupun tokoh masyarakat dan tokoh adat. Kemudian berkaitan dengan kemudahan sarana informasi. Nah, ini juga sangat potensi untuk bisa digunakan melakukan ujaran-ujaran kebencian menggunakan akun anonim. Nah, ini proses pengawasan di teman-teman Bawaslu juga sudah membuat regulasi dan SOP berkaitan dengan itu. Demikian juga di kepolisian sudah ada berkaitan dengan penanganan cybercrime ya, berkaitan dengan hal tersebut, mendeteksi berkaitan dengan kemungkinan potensi-potensi yang melakukan ujaran-ujaran kebencian atau politik identitas yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan sarana informasi. Itu tadi sangat lebih mudah, betul kata Pak Kabinda. Kalau buka aplikasi keagamaan kadang-kadang kan ceramah-ceramah agak aneh ya. Nah ini, tapi kalau yang berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya mengarah kepada potensi perpecahan, nah ini juga sangat mudah untuk bisa digunakan. Atau melalui platform media sosial yang kemudian sekarang ini sangat mudah sekali dan sangat masif. Lanjut. Nah, seperti apa regulasi yang mengatur berkaitan dengan politik identitas ini? Nah, di Undang-Undang 7 2017 tentang pemilu itu ada di pasal 280 ayat 1 disebutkan di sana adalah pelaksana, peserta, dan tim kampanye dilarang, khususnya di huruf C, menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan atau peserta pemilu yang lain. Ini tegas di dalam undang-undang sudah disebutkan. Lanjut. Nah, masih di Undang-Undang 7 tersebut ada sanksi, ya, ada sanksi yang akan dikenakan bagi pelaksana peserta yang melanggar di pasal 280 ayat 1 itu. Tadi ada rangkaiannya, termasuk di dalamnya adalah huruf C yang melakukan penghinaan seseorang seperti yang disebutkan tadi, itu dipidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak 24 juta rupiah. Lanjut. Nah, undang-undang tersebut telah diimplementasikan oleh KPU melalui Peraturan KPU nomor 23 tahun 2018. Tentu ini juga akan dilakukan perubahan berkaitan dengan hal tersebut, tetapi prinsipnya sama. Jadi kita masih merujuknya di Peraturan KPU nomor 23. Ada di pasal 69. Lanjut. Kemudian berkaitan dengan aspek sanksi ditegaskan di pasal 76. Lanjut. Nah, diharapkan peran tokoh lintas agama tentu berkaitan dengan proses penyelenggaraan pesta demokrasi ini sebagai agen moderasi beragama. Tentu atau artinya cara pandang kita dalam beragama secara moderat, yakni memahami dan mengamalkan dengan tidak secara ekstrim. Oh, kan ada ya biasa ya kelompok-kelompok masyarakat yang kemudian pemilu menyatakan mohon maaf haram dan sebagainya misalnya ya. Nah, ini yang kemudian diharapkan peran tokoh lintas agama bahwa pesta demokrasi ini juga bagian bagaimana kita menumbuh kembangkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian selalu mendorong masyarakat untuk memiliki sikap toleran dan tenggang rasa. Jadi kalau seandainya sudah terjadi kerukunan agama yang kuat, saya kira maka itu tadi ya akan ada rasa tenggang rasa, toleransi di antara kita. Kemudian selalu berdiskusi dan berdialog dalam memelihara dan merawat kerukunan beragama, seperti event yang dilakukan pada hari ini. Ini bagian daripada melakukan peran tokoh lintas agama, jadi melakukan dialog dan diskusi. Maka ini sangat efektif dan sangat baik sekali. Lanjut. Nah, ini upaya yang pernah kami lakukan Bapak Ibu sekalian. Kita melakukan deklarasi bersama ya, pemilu damai. Ini tahun 2019 kita pernah menggagas. Demikian juga
ini biasa dilakukan oleh Polda, Bawaslu, dan para elemen-elemen masyarakat lainnya untuk melaksanakan upaya pencegahan, diawali dengan melakukan deklarasi. Lanjut. Nah, ini untuk mengecek, kita nanti lanjut aja. Saya kira nanti kita coba aplikasikan. Saya kira ini nanti kita aplikasikan saja di info pemilu. Nah, ini saya informasikan, saya contohkan. Ada salah satu masyarakat yang sudah kemudian namanya dalam tanda kutip, mohon maaf, dicatut salah satu partai atau partai tertentu, kemudian yang bersangkutan merasa tidak pernah dan mengajukan form tanggapan menggunakan aplikasi info pemilu kpu.id. Nanti kita akan aplikasikan. Lanjut. Nah, untuk mengecek data pemilih, kami menyampaikan kepada ibu sekalian, silakan untuk mengakses di smartphone kita, lindungi hakmu, di download. Di situ kita akan bisa mengetahui apakah kita sudah terdaftar atau belum. Atau melalui web lindungihakmu.kpu.go.id. Nanti masukkan link kita akan tahu apakah kita sudah terdaftar atau belum. Kalau belum terdaftar, maka kami mempersilahkan untuk mengkomunikasikan dengan KPU di daerah sesuai dengan KTP Bapak Ibu sekalian, atau bisa mendaftar sendiri melalui aplikasi tadi ya, Lindungi Hakmu di mobile. Itu bisa kita melakukan pendaftaran secara mandiri. Nah, ini beberapa poin penting menurut kami dari aspek teknis penyelenggaraan. Kalau berdasarkan regulasi, saya kira dipayungi melalui pasal yang saya sebutkan tadi, di pasal 280 ayat 1. Kemudian berkaitan dengan ancaman pidananya itu di pasal 521 di Undang-Undang 7. Nah, di peraturan KPU juga secara teknis diatur. Kemudian tentu kami sampaikan itu akan dilakukan perubahan menyesuaikan dengan kondisi pemilu tahun 2024. Baik. Nah, kalau bisa kita buka linknya, bisa nggak? Bisa, ada Zoom nanti. Wi-Fi. Kita coba akses sebentar. Atau buka di situ aja, Bang, info pemilu di anu. Nah, di situ info pemilu titik dot ya, dot kpu dot go dot id. Nah, coba kita akses. Jaringan. Iya, cekikian. Oke. Nah, di situ cek yang itu, Bang, cek anggota parpol. Di bawah, bukan. Nah, itu. Coba diklik. Nah, di sini maksud saya, kalau kita masukkan nick kita, ya, kita kalau ada ingin simulasi, masukkan nick salah satu yang bersedia. Ya, apabila siapa tahu ada yang PNS, TNI, Polri, atau memang tidak pernah menjadi anggota partai lalu namanya ada misalnya kan. Oke. Ya, klik yang itu, Bang, yang robot. Oke, cari. Oke, hasilnya tidak terdaftar. Berarti aman. Bukan hanya pengurus, anggota, Bang. Iya, anggota maupun pengurus.
Jadi kalau ternyata terdaftar, coba kalau balik lagi Pak. Kalau ini kan tidak daftar ya, aman ya. Kalau terdaftar bagaimana? Nah, coba kita balik back aja. Di situ ada tanggapan. Tanggapan mana? Ah, itu ya. Nah, silakan diklik itu. Nah, silakan diisi form ini. Contohnya seperti yang saya sampaikan tadi itu, yang saya contohkan ada salah satu, dia mengisi form itu. Nanti di sini kalau kita masukkan nama, nanti coba Bang, klik dulu situ. Akan muncul nanti form yang kita bisa ambil. Oke, masukkan saja. Oke, muncul unduh form. Kita unduh dulu ini, ambil. Oke, dibuka. Oke. Nah, form ini nanti kita isi secara lengkap, kemudian uraikan di situ. Misalnya nama saya tidak pernah sama sekali gitu ya, dijelaskan nama saya dicatut secara sepihak, misalnya gitu ya. Buktinya pengecekan secara mandiri melalui aplikasi tadi, ditandatangani. Nah, form ini nanti kembali ke aplikasi Bang, kembali ke aplikasi. Form ini nanti di bawah sekali ada. Setelah kita mengisi informasi tadi, nah ini dimasukkan di situ. Ada yang dua file itu yang di atas KTP kita, yang di bawahnya Bang, satunya di bawahnya. Di situ. Form tadi kita masukkan ke sini. Nah, setelah kita save, kita simpan, kita baru kita submit. Nah, dia akan terkonek dengan KPU RI. Nah, nanti setelah terkonek, kalau nama kita ternyata memang menyatakan tidak menjadi anggota partai tertentu, maka pada saat permin yang saya bilang tadi tahapannya, tanggal 2 sampai tanggal 11, maka partai tersebut keanggotaan atas nama orang tertentu yang tidak menjadi anggota dinyatakan tidak memenuhi syarat. Jadi kami mohon ini juga bantu kita untuk kita sosialisasikan secara masif melalui info.pemilu.kpu.go.id. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian yang dapat saya sampaikan berkaitan dengan diskusi kita pada hari ini. Nanti kita bisa dalami dalam tanya jawab. Kami sekali lagi berterima kasih kepada FKUB, Bapak Ibu sekalian, atas kegiatan yang dilakukan hari ini. Tentu sekali lagi penyelenggaraan pemilu akan sukses atas kerjasama dan kerja bersama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua.